Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sahabat taslih rahmati Allah, kita kembali dalam pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dalam pembahasan yang masih sama seperti pembahasan sebelumnya tentang bahaya dosa dan dampak dari dosa terhadap hati dan anggota badan kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa hadis yang berkaitan dengan hal-hal hal-hal yang mengakibatkan sebuah dosa atau akibat buruk sebuah dosa, pun dengan beberapa hadis yang dimasukkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang menjadi isyarat bahwa orang-orang saleh harus tampil di tengah masyarakat yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, agar tidak Allah turunkan azab untuk seluruhnya, agar azab tidak turun di sebuah negeri atau di sebuah tempat di mana ada pelaku maksiat meskipun di dalamnya ada orang-orang soleh pula. Dan banyak lagi yang sudah kita bahas kemarin, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita juga akan melanjutkan pembacaan kitab kita dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa yang insya Allah hari ini sudah di halaman 108. Baik, langsung saja teman-teman sahabat taslih. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa fil musnad was sunan min hadithi Amr ibn Murrah an Salim ibn Abi al-Ja'd an Abi Ubaidah an Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna man kana qablakum kana idza 'amila al-'amilu fihim bil khati'ati ja'ahu an-nahi ta'dhiran fa idza kana al-ghad jalasahu wa wakalahu wa sharabahu ka'annahu lam yarahu 'ala khati'atin bil ams falamma ra'a Allahu 'azza wa jalla dhalika minhum daraba biqulubi ba'dihim 'ala ba'd thumma la'anahum 'ala lisani nabiyhim Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. Hadis panjang yang ini juga masuk dalam ancaman bagi orang-orang yang tidak beramal ma'ruf atau orang-orang saleh yang berdiam diri, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan segala caranya. Kata Nabi SAW, Inna man kana qablakum, dahulu umat sebelum kalian, kana idza amila al-amilu fihim, jika ada yang melakukan sebuah kesalahan atau dosa atau kemaksiatan, ada orang yang mencegah dan menasehatinya. Ya, menasehati kamu jangan seperti itu dan fa idza kana al-ghad, tapi besok harinya orang yang tadi datang untuk menasehati, untuk mencegah yang ingkar tadi, kok duduk-duduk, kok bergaul, kok bahkan makan bareng, bahkan duduk bareng sama mereka yang kemarin dinasihati itu. Ka'annahu lam yarahu 'ala khati'atin bil ams, seakan dia enggak melihat dulu ada kesalahan yang pernah ditegur olehnya kemarin itu. Falamma ra'a Allah 'azza wa jalla dzalika minhum daraba biqulubi ba'dihim 'ala ba'd. Saat Allah mengetahui dan saat Allah melihat kondisi seperti itu, daraba biqulubi ba'dihim 'ala ba'd. Allah timpakan hati mereka itu saling bertautan gitu, saling bertautan. Akhirnya yang tadi orang ini
ikut amar ma'ruf, tapi karena duduk-duduk tetap bergaul, artinya bergaulnya terlalu cair atau terlalu mendalam, itu Allah timpakan dan Allah tautkan masing-masing itu. Tsumma la'anahum ala lisani nabihim. Kemudian Allah laknat mereka atas lewat lisan nabi mereka Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw. Yang demikian sebab kemaksiatan yang mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan mereka mengingkari dan mereka ingkar, memusuhi Allah dan Rasulnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa ta'khuduna 'ala yadis safi wa la ta'turunnahu 'alal haqqi atara. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, hendaklah kalian beramar ma'ruf bernahi mungkar. Ya, kemudian kamu mengambil tangan orang-orang bodoh itu untuk diajak kepada kebaikan dan kepada jalan yang hak, atau kalau kalian tidak melakukan demikian, Allah akan timpakan hati-hati kalian, Allah jadikan satu itu, dan Allah akan laknat kalian seperti Allah melaknat mereka. Naudzubillah. Sepenting itu teman-teman beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan jika tidak ada yang melakukan demikian, maka ancamannya laknat dari Allah Azza wa Jalla. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Ibrahim ibn Amr As-San'ani qala auha Allahu ila Yusha' ibn Nun. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dari Ibrahim ibn Amr As-San'ani, dia berkata auha Allahu ila Yusha' bin Nun. Allah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun, Allah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun dan mengatakan, ini muhliku an qaumika arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alfan min syararihim. Aku membinasakan dari kaummu 40.000 dari orang-orang yang baik dan 60.000 dari orang-orang yang buruk. Qala ya Rabb. Kemudian Yusha' bin Nun bertanya, wahai Allah, haulail ashrar. Oke, mereka orang-orang yang al-ashrar pantas untuk itu. Fama balul akhyar. Kalau yang baik bagaimana ya Allah? Kok tetap dibinasakan? Qala, Allah menjawab, innahum lam yaghdabu li ghadabi wa kanu yu'akilunahum wa yusharibunahum. Bahaya sekali. Mereka yang orang-orang baik tadi itu tidak marah sebab kecemburuan agamanya tentang niatnya bukan karena aku, ghadabnya, kemarahannya bukan karena kemarahanku. Dan mereka ikut-ikutan duduk, berbaur juga, nongkrong, akhirnya mereka tercampur begitu saja, bahkan terkesannya malu untuk mengingatkan. Bukankah demikian teman-teman? Kita terbiasa gaul gitu. Awalnya kita mendakwah ini mungkin jadi pelajaran penting buat para dai, untuk para siapapun yang masuk ke ranah-ranah di mana kemaksiatan, kemungkaran di situ ada. Bukan kita menjauhkan atau kita membuli atau membuat atau memandang mereka sebelah mata, tapi ada tuntunan agar kita tidak terlalu cair sehingga masuk ke ancaman tadi, yu'akhilunahum, saling makan, saling minum, maksudnya ya bergaul dengan sangat cair. Ya, kita berdakwah sebatas kita mendakwahi, kita kasih kalimat-kalimat dari Quran, dari Sunnah, bagaimana kebaikan, ini loh jalan-jalan kebaikan. Dengan harus kita campur baur kemudian asik, yang malah nanti akan melalaikan sendiri, dan akhirnya ancamannya daraba qulubahum biqulubihim quluba ba'd ala ba'd. Ya, ditautkan akhirnya enggak enakan. Yang tadinya dia lantang menyuarakan kebaikan, terus tiba-tiba karena nongkrongnya ada khamr, tiba-tiba na'udzubillah, dah nggak apa-apa, yang penting masih. Itu yang bahaya sekali. Baik. Wa dzakara Abu Umar ibn Abdul Barr an Abi Hizzan qala ba'atha Allah 'azza wa jalla malakaini ila qaryatin an dammiraha biman fiha. Allah mengutus 2 malaikat untuk lenyapkanlah atau luluh lantakkanlah, hancurkanlah kampung tersebut dan siapapun yang ada di situ. Fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin. Tapi 2 malaikat tadi melihat ada seseorang yang salat di masjid. Akhirnya 2 malaikat tadi bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, faqala ya Rabb, inna fiha 'abdaka fulanan yusalli.
ya Rasul, ya Allah, ada di kampung yang tadi, di desa tadi ada hambamu yang sedang melakukan salat. Faqala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan dammiraha wa dammirahu ma'aha. Lenyapkan, habiskan, hancurkan itu seluruhnya dan hancurkan orang yang salat tadi bersama mereka. Fa innahu ma tama'ara wajhahu fi qat. Karena dia tidak ta'ammar, dia tidak menegakkan amar ma'ruf. Dia egois. Salat aja sendirian, yang penting soleh, yang penting selamat. Dia tidak peduli dengan masyarakat kampungnya yang larut dalam kemaksiatan, larut dalam dosa-dosa yang banyak itu. Beberapa hadis yang disebut oleh Ibnu Qayyim ini juga mengisyaratkan tadi lagi-lagi tentang jangan diam wahai para orang-orang saleh. Jangan merasa udah masing-masing nanti tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Iya, masing-masing memang akan bertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan di dunia, masing-masing di hadapan Allah. Tapi mau dikemanakan perintah Allah berupa amar ma'ruf dan bernahi munkar? Mau dikemanakan itu? Sehingga bagian dari kita memahami Islam ini, berusaha menjadi sosok hamba Allah yang sempurna, kita juga harus melakukan perintah Allah yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Lebih dari sekedar kita peduli, tapi agar supaya azab Allah tidak turun. Yang kalau azab itu turun, tidak pandang bulu. Kalau azab itu turun, tidak pandang lagi siapa yang soleh, siapa yang buruk. Allah ratakan semuanya, baru nanti di akhirat akan Allah pilih siapa yang soleh dan tidak. Baik. Itu tadi, di satu kampung ada yang sholat. Dia bukan nggak baik, dia baik sholat, tapi dia diem. Dia nggak beramar ma'ruf, dia diam dan egois hanya untuk dirinya. Ini teman-teman, lagi-lagi kalau soleh ya pasti kita harus soleh, tapi jangan tinggalkan muslih. Kita harus menjadi yang memperbaiki orang-orang terdekat kita, masyarakat kita, lingkungan kita, yang kita harus juga care, yang harus juga kita peduli dan perhatian terhadap mereka. Baik. Wa dzakara al-Humaidi an Sufyan ibn Uyainah qala haddatsani Sufyan ibn Sa'id an Mus'ir anna malakan umira an yakhsifa qaryatan. Satu kali salah satu malaikat diperintahkan untuk menenggelamkan satu kampung. Faqala ya Rabbi inna fiha fulanan al-'abid. Wahai Tuhanku, di situ ada fulan, ada hambamu yang ahli ibadah. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi an bihi fabda. Malah kata Allah, mulai dari dia, hancurkan dia dulu tuh, yang tadi seorang hamba tadi, yang katanya abid, yang katanya beribadah kepadaku. Fa innahu lam yatama'ar wajhu fi sa'atan qat. Karena dia belum pernah beramar ma'ruf sama sekali. Dia enggak pernah beramar ma'ruf bernahi munkar sama sekali. Itu hancurin mulai dari dia malah. Ya. Ini lagi-lagi Ibnu Qayyim menukil hadis-hadis ini, asar-asar ini pentingnya agar supaya kita peduli dengan amar ma'ruf. Memang setiap kita punya kesalahan, setiap kita punya dosa. Bahkan jika seandainya syarat beramar ma'ruf dan bernahi munkar adalah orang yang suci dari dosa, maka tidak ada yang pantas setelah Nabi. Nggak ada. Oleh karena itu, syariat amar ma'ruf dan nahi munkar tetap ada. Meskipun kita juga salah, kita berbuat dosa, kita pernah berbuat ini dan itu, tapi jangan pernah berhenti dari beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ya, tadi saya ulang bahwa jika seandainya syarat beramar ma'ruf dan bernahi munkar adalah orang yang suci tanpa dosa, maka setelah Nabi meninggal tidak ada lagi orang yang pantas untuk melakukan itu. Tapi kan tidak begitu. Buktinya syarat ini tetap ada, perintah dari Allah tetap ada, tidak mahdzuf, tidak dalam Quran itu tetap tidak mansukh, dia ada dalam Quran. Sehingga ini menjadi tugas sampai hari kiamat, amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa dzakara Ibn Abi Dunya an Wahab ibn Munabbih qala lamma asaba Daud al-khati'ata qala ya Rabbi ighfirli. Diriwayatkan dari Ibn Abi Dunya dari Wahab ibn Munabbih rahimahullah, qala lamma asaba Daud al-khati'ah. Nabi Daud ketika dia melakukan sebuah kesalahan,
beliau bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku, kata Nabiullah Daud. Qala qad ghafartu lak, aku ampuni engkau wahai Daud. Wa alzamtu 'araha bani Israil, dan aku sudah ampuni kamu, tapi aib dampaknya aku berikan juga ke Bani Israel. Qala ya Rabb kaif, kata Nabiullah Daud, ya Rabb kenapa, bagaimana kau bisa kayak gitu? Wa antal hakamul 'adil la tudlam ahadan, sedangkan engkau tidak pernah zalim, engkau adalah hakim yang adil dan engkau tidak akan pernah menzalimi salah seorang dari hambamu ya Allah. A'malu ana al-khati'ah, yang berbuat kesalahan saya. Wa yalzamu 'aruha ghairi, tapi dampaknya dirasakan oleh selainku. Fa'auhallahu ilaihi, Allah mewahyukan kepada Daud, innaka, kata Allah, innaka lamma 'amiltal khati'ah, sesungguhnya saat kamu melakukan kesalahan wahai Daud, lam yu'ajjilu 'alaika bil inkar, mereka Bani Israel diam aja, mereka tidak bersegera untuk mengingkari kesalahan yang kamu lakukan. Lihat bagaimana dampak itu dirasakan oleh orang lain, ya, oleh orang lain. Bahkan bisa jadi saat dosa kita sudah diampuni, orang-orang yang nggak peduli dengan menasehati kita, dia yang akan ditimpakan juga. Bagaimana dosa berpengaruh untuk diri kita, kepada diri kita, hati kita, bahkan kepada orang-orang lain sekitar kita. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Anas bin Malik annahu dakhala ala Aisyah huwa wa rajulun akhar. Satu kali Anas bin Malik radhiyallahu anhu masuk ke atau menemui ibunda Aisyah bersama dengan yang lainnya dan bertanya ke salah seorang di antara mereka, atau salah seorang yang menemani Anas bin Malik bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, wahai ibunda kaum muslimin, kaum mukminin, hadithina anil zalzalah atau aniz zilzalah, wahai ibunda Aisyah, tolong ceritakan kepada kami, beritahu kepada kami tentang gempa yang pernah terjadi, tentang zilzalah atau tentang guncangan bumi ini. Faqalat ibunda Aisyah menjawab, idza istabahu az-zina wa sharibul khamra wa darabu bil ma'azif ghara Allahu azza wa jalla fi samaihi. Jika zina dihalalkan, jika khamr diminum, jika mereka bermain-main dengan alat musik, main musik segala macam, Allah cemburu, Allah marah. Allah yang ada di langit itu marah dengan kejadian yang ada di bumi itu. Faqala lil ard, dan Allah mengatakan kepada makhluk yang bernama bumi itu, tazalzali bihim, kamu goyang itu untuk mereka, goncangkan itu bumi. Namanya bumi makhluk Allah, Allah yang menciptakan bumi, bumi akan nurut. Bumi akan taat perintah Allah, perintah yang menciptakannya. Fa in tabu wa naza'u wa illa hadamaha alaihim. Kalau mereka taubat setelah guncangan itu, kemudian mereka naza'u, menghilangkan itu semua dari diri mereka, wa illa, tapi kalau enggak, hadamahum alaihim, Allah akan habiskan mereka, Allah akan membinasakan mereka. Qala ya ummul mukminin, yang laki-laki tadi yang menemani Anas bin Malik bertanya, ya ummul mukminin, a'adzaban lahum, apakah yang demikian itu juga bentuk azab bagi mereka? Ibunda Aisyah mengatakan, qala bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa 'adzaban wa sukhtan 'alal kafirin. Gempa yang dirasakan itu, kemudian yang digoncangkan oleh Allah itu bisa jadi rahmat, teguran, kemudian nasihat bagi orang-orang beriman, dan itu menjadi azab, ancaman bagi orang-orang kafir. Ya, lihat bagaimana Ibunda Aisyah membagi itu. Faqala Anas bin Malik yang menemani pun tadi mengatakan, ma sami'tu hadithan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ashadd farahan minni bihadzal hadits. Aku tidak pernah mendengar satu hadis setelah Rasulullah SAW wafat atau dari Rasulullah yang lebih membahagiakan aku kecuali hadis ini. Artinya
Saat kita ditimpa musibah yang katanya itu musibah atau gempa atau bencana alam, bagi orang-orang beriman itu adalah rahmat. Untuk orang-orang beriman itu adalah mau'izah. Tapi bagi orang-orang kafir itu adalah bencana. Itu adalah azab. Itu adalah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursalan anna al-ardha tazalzalat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu 'alaiha thumma qala. Dari Ibnu Abi Dunya diriwayatkan secara mursal bahwa dahulu bumi itu berguncang di zaman Nabi, kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas bumi, kemudian Nabi mengatakan uskuni fa innahu lam ya'ni laki ba'd. Tenang, belum waktunya, ada aku di sini. Thumma altafata ila ashabi faqala inna rabbakum yasta'tibukum fa'tibuh. Thumma tazalzalat bin nasi ala ahdi Umar. Ya. Pernah juga terjadi guncangan di zaman Umar, gempa bumi, Madinah bergoyang, digoncang oleh Allah di zaman Umar. Faqala ayuhan nas, Umar mengatakan kepada kaum muslimin, wahai manusia, wahai kalian, makanat hadhil zilzalah illa an syai'in ahdatsumuh. Tidaklah guncangan yang Allah berikan ini kecuali karena dosa yang kalian perbuat. Walladzi nafsi biyadihi la in 'adat la usakinakum fiha abadan. Wallahi, kata Umar, jika itu terjadi lagi aku tidak akan hidup bersama kalian. Itu akibat apa? Akibat dosa yang dilakukan. Wa fi manaqib Umar libni Abi Dunya anna al-ardha zulzilat ala ahdi Umar fadaraba yadahu 'alayha wa qala ma laki amma innaha law kanat al-qiyamatu haddathat akhbaraha. Sami'tu Rasulullah yaqul idza kana yaumul qiyamah falaysa fiha dhira'un wala syai'un illa huwa yantiq. Ketika dalam riwayat yang lain dalam kitab Manaqib Umar katakan Ibnu Abi Dunya, saat Madinah berguncang, Umar meletakkan tangannya di atas tanah, di atas bumi dan mengatakan, ada apa kamu wahai bumi? Ama innaha law kanatil qiyamah, bukankah nanti ketika kiamat haddatsat akhbaraha, bumi, kamu wahai bumi, kamu akan menceritakan apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Karena aku mendengar Nabi bersabda, idza kana yaumul qiyamah falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq. Nanti kalau hari kiamat datang, tidaklah zira, ini ukurannya sejengkal, atau shibr, zira segini, atau sehasta atau sejengkal, itu melainkan dari bumi ini semuanya ngomong, menceritakan apa-apa yang terjadi di atas muka bumi. Ada orang bermaksiat, ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang menumpahkan darah di atasnya dan lain sebagainya. Bumi akan berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Safiyyah qalat زلزلت المدينة على عهد Umar فقال يا أيها الناس ما هذا. Dari Safiyyah dan Umar, terjadi gempa di zaman atau goncangan di Madinah ketika zaman Umar. Umar mengatakan, ya ayuhan nas, ma hadha, apa ini? Ma asra'a ma ahdathtum, cepat sekali kalian berbuat kezaliman, kerusakan, kemaksiatan. La in 'adat, ini kan sebab kalian, maksud Umar. La in 'adat la usakinakum fiha. Kalau ini terjadi lagi, aku tidak akan tinggal bersamamu, tidak bersama kalian. Wa qala Ka'ab innama tulzalzalul ard idza umila fiha bil ma'asi. Kata Ka'ab, sesungguhnya bumi itu digoncangkan kalau di atasnya dilakukan banyak, dipraktekkan banyak sekali kemaksiatan. Fatur'adu faraqan minar rabbi jalla jalala an yattali' 'alaiha. Ya, makanya gempa yang kita rasakan jangan langsung diarahkan dengan lempengan bumi yang bergeser, gunung yang meletus, enggak. Coba langsung lihat bagaimana Umar mengatakan, itu karena dosa kita, dosa kalian semuanya. Ma hadza, kata Umar, ma asra' ma ahdatstum. Jadi enggak usah selalu dikaitkan dengan ini lempengan bumi yang bergeser, langsung taubat.
langsung ngaca diri, introspeksi bahwa ini pasti ada dosa yang diperbuat di atas muka bumi ini sehingga bumi tidak ridha. Allah tidak ridha buminya di atasnya dibuat kemaksiatan. Allah suruh goncang bumi itu. Allah suruh bergerak bumi itu. Ya, jadi orang mukmin itu kacamatanya kacamata iman. Jika ada gempa, ada bencana, itu yang langsung lihat introspeksi, jangan jadi dosa saya, dosa kita semuanya yang Allah nggak ridha, di atas muka buminya dibuat kezaliman, kemaksiatan dan sebagainya. Jangan langsung diarahkan tentang ini pergeseran lempengan bumi lah apa dan lain sebagainya. Kacamata iman beda dengan kacamata tersebut. Maka sebagai mukmin kita harus memiliki kacamata itu yang melihat apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang ada di dunia kita dengan kacamata iman, sehingga pastinya kalau kita melihat dengan kacamata iman, kita akan melihat sesuatu yang beda dan langsung mengetahui bahwa ini ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu aja mungkin teman-teman rahmat Allah. Semoga lanjutan dari pembahasan kita dari kitab yang sama ini terus mengingatkan kita tentang bahaya maksiat, bahaya dosa, dan apa dampaknya untuk kita, dan apa dampaknya bagi orang-orang yang tinggal diam, tidak melakukan apa-apa, tidak beramal ma'ruf dan nahi munkar, sehingga mengakibatkan Allah umumkan atau Allah ratakan azab untuk seluruhnya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah lindungi kita dari kemaksiatan, Allah jaga hati kita, Allah jaga seluruh jawarih kita dari kemaksiatan, dan kepadanya dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.